belakang mereka akan membaur bersama kita, akan seolah-olah berdiri bersama kita, tetapi mengarahkan kita, memanipulasi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Oke, Mereka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kita Infoin, ngomong politik episode 2. Jadi gimana Pak perkembangan situasi terkini? Pakai disclaimer ya, kita ini bukan aktivis, kita ini hanya warga biasa yang memang peduli dengan perkembangan politik pastinya. Semua orang tuh wajib peduli ya, karena apa yang terjadi di dunia politik itu akan berdampak pada kehidupan kita gitu. Nah, jadi mungkin di sini kita mau merangkum apa aja yang udah terjadi. Jadi kita bukan orang lapangan, tapi kita mencoba merangkum apa-apa saja yang terjadi di lapangan. Ternyata subuh tadi ketemu dengan jemaah-jemaah lain, ternyata ya selain kemarin rumah Ahmad Syaroni, ternyata rumah Eko Patrio, terus rumahnya Uya Kuya, bahkan Sri Mulyani. Ya, dan ini sebenarnya demo sekarang ini juga ya kayak video episode pertama udah nggak jelas tujuannya tuh apa. Sudah banyak kepentingan di luar dari demo kepada DPR, udah kemana-mana. Dan sebenarnya kemarin tanggal 30 Agustus kemarin sebenarnya banyak aktivis-aktivis yang di lapangan yang awalnya memang menyuarakan ke protes ke DPR terutama, itu sudah melarang untuk turun ke jalan. Ya contohnya ini, Papa udah lihat belum video ini? Teman-teman, hari ini aku butuh bantuan kalian untuk menyebarkan informasi ini seluas-luasnya. Kirimkan ke grup keluarga, ke grup alumni sekolah, grup komplek, dan lain sebagainya. Hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk tidak turun ke jalan. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025, keadaan udah berubah. Jalanan kita sekarang dipenuhi oleh jebakan, ya. Dipenuhi oleh orang-orang yang menunggu untuk mengambil kesempatan, untuk memanfaatkan kemarahan kita, memanfaatkan protes kita, memanfaatkan perlawanan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kita jangan kasih ruang untuk mereka, kita jangan kasih mereka kesempatan. Mungkin mereka akan menggunakan taktik dari depan, mereka akan menggunakan kekerasan aparat yang eksesif kepada kita untuk menakut-nakuti, untuk membuat kita panik dan putus asa. Lalu di belakang mereka akan membaur bersama kita, akan seolah-olah berdiri bersama kita, tetapi mengarahkan kita, memanipulasi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Mereka akan mengajak kita buat melakukan kekerasan kepada sesama warga. Mereka akan mengajak kita untuk melakukan pengrusakan yang berlebih-lebihan, untuk melakukan penjarahan dan lain sebagainya. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk hari ini di rumah aja, kita nggak usah turun ke jalan. Kita jangan beri mereka ruang sekecil apapun, jangan kasih mereka kesempatan sekecil apapun untuk memanfaatkan gerakan kita demi kepentingan mereka sendiri. Sebab bila mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang kalah sudah pasti kita. Jadi hari ini secara taktis sebaiknya kita tidak turun ke jalan, kita di rumah aja, kita terus memantau berita dan menyebarkan informasi-informasi penting kepada satu sama lain. Udah full ya. Ini dari Dea Anugrah. Dia kemarin itu sudah menginfokan jangan turun ke jalan karena katanya sudah banyak dalam tanda kutip jebakan. Kita-kita yang datang ke TKP itu ya hanya akan jadi alat memang untuk dibenturkan ke aparat gitu. Jadi kayaknya ini sudah ada agenda terselubung dan beliau ini menyuarakan jangan untuk turun ke jalan. Dan yang saya follow juga Bang Irwandi ini, sebenarnya dia udah ada podcast dengan Denny Sumargo. Syutingnya itu sebelum tragedi Afan Kurniawan. Jadi itu dia dipertemukan dengan Pasha, dulu Pasha Ungu ya, yang dia perwakilan DPR sekarang. Dan di situ awal-awal video itu mungkin teman-teman bisa cari, yang belum nonton video Denny Sumargo bisa cari. Di situ di awal-awal si Bang Irwandi ini sangat kencang sekali nyemprot ke dalam tanda kutip ya ke Pasha. Tapi begitu mengalir, ternyata Pasha justru menanyakan isu-isu itu dari mana, kayak contohnya kenaikan gaji DPR. Karena katanya tidak ada, dia bilang gitu. Jadi hitung-hitungan itu katanya ya nggak ada. Terus siapa nih yang mengeluarkan semuanya ini gitu kan. Saat itu si Bang Irwan itu terdiam dan dia berpikir, iya juga gitu kayaknya. Dan dia akhirnya di tengah-tengah podcast itu mengalir, sepertinya memang isu itu sengaja dihembuskan supaya masyarakat marah dan akhirnya turun ke jalan. Aktivis-aktivis ini melarang kita untuk turun ke jalan lagi karena
udah bukan murni untuk kepentingan rakyat, tapi murni untuk kepentingan salah satu kelompok gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau lihat di Instagramnya Bang Irwandi pun dia udah me-spill beberapa akun yang diduga pertama kali men-trigger masyarakat untuk turun ke jalan. Padahal sebenarnya itu ada agenda terselubung. Gimana menurut Bapak? Kayaknya jadi berkembang kemana-mana nih eskalasinya. Jadinya yang tadinya protes kekecewaan masyarakat kepada pemerintahan khususnya DPR, terus juga belum lagi pajak, ternyata ada yang bermain di balik isu itu untuk kepentingan. Gimana Pak? Iya, makanya kita harus menyikapinya dengan hati-hati ya. Saya pun rakyat juga, kita kecewa pasti ya ngelihat wakil rakyat kita tuh ya dengan statement seperti itu. Dan ini memang masalah komunikasi ini memang dari dulu ya. Komunikasi pejabat publik. Mereka itu tidak sadar bahwa apa yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu kan akan berpengaruh bagi ini. Tapi memang setelah lihat perjalanan ini ya udah nggak murni lagi nih, dan memang udah istilahnya by design ini. Nah terus nih kita bacain lagi, karena kan saya memang followersnya Bang Irwandi, dia kan memang sering speak up ya, dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, yang dia biasa turun ke jalan, dan justru saat dia di lokasi dia mempertanyakan bahwa demo ini terasa aneh. Ya bisa lihat di podcastnya Denny Sumargo, dan dia pun udah ngepost di channel pribadinya dia. Terus nih di Instagram saya bacakan 16 jam yang lalu dia bilang gini, ini bukan intervensi asing, ini muncul dalam kekuasaan. Tidak butuh jadi Einstein atau intelijen untuk membuktikan ini semua. Anda punya semua tools untuk itu. Ada ribuan komentar yang sama di seluruh media sosial dan pergerakan dari kelompok yang sama yang begitu gampang untuk dilacak dan dicari tuannya. Kuncinya sebelum 25 Agustus, Anda lacak akun-akun pro pemerintah yang terus menghasut massa untuk menciptakan kerusuhan. Anda akan menemukan titik yang sama. Saya sudah sampaikan berkali-kali, benar-benar berkali-kali, kelompok ini yang menginginkan Indonesia porak-poranda. Sekian, itu tulisan beliau. Jadi sebenarnya dari awal 25 Agustus, demo hari pertama kayak 25 ya, itu ya udah nggak benar gitu. Waktu itu beliau turun ke jalan, bahkan tadi malam saya kan sempat pantau tuh instastory-nya beliau di lokasi sebelum jam 12 malam kan, yang di Kuitang itu mencekam ya. Dia intinya paksa bawa pulang rekan kalian sebanyak-banyaknya, ini sudah tidak aman. Dan gak lama dari dia ngomong gitu ternyata ada kabar, dan beliau pun udah pulang ya, ada kabar jam 12 malam lewat wilayah sekitaran sana tuh lampu dipadamin total, gelap dan terdengar suara tembakan, karena itu nyeremin gitu. Di situ kan ada lingkungan rumah warga juga. Saya nggak kebayang punya anak-anak, orang sakit, orang tua, ibu hamil, kemudian dibuat begitu gitu. Ini udah nggak benar kok kita jadi dibenturkan dengan aparat. Memang aparat kelakuannya begitu ya. Apalagi dengan kejadian Afan, itu pun saya juga kesel ngelihatnya. Amarah masyarakat ini dimainkan untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti kata si Bang Irwandi ini. Akun-akun yang katanya sebelum 25 Agustus itu gencar untuk ngompor-ngomporin masyarakat turun. Ini ada apa? Padahal akun-akun ini itu tadinya akun-akun yang pro pemerintah gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngompor-ngomporin, misalnya wah pejabat ini ngomongnya begini gitu. Ayo turun ke jalan bla bla bla, seperti itu. Bisa dilihat di akunnya Instagramnya Irwandi Ferry ya. Atau dia nyebutin beberapa akun yang sebelum demo sudah aktif mengompor-ngomporin masyarakat untuk turun ke jalan. Ya pasti kan ini udah by design gitu. Yang mengharapkan chaos, ujungnya apa? Ketika masyarakat chaos dengan aparat, ketika masyarakat dibenturkan sesama masyarakat gitu. Kira-kira ujungnya apa? Tuntutannya turunkan Prabowo. Ujungnya ke sana. Kalau Prabowo turun, siapa yang naik? Jadi ya itu. Jadi untuk teman-teman yang masih semangat lurus memprotes pemerintahan, mendingan tenang dulu, sabar dulu. Karena nih para aktivis yang di lapangan itu udah bilang mundur, jangan datang. Karena ini bukan sesuai dengan
tujuan kita yang awal. Mereka bilangnya kurang lebih begitu. Tapi sangat disayangkan, padahal ini mereka adalah aktivis-aktivis yang selama ini banyak menyuarakan kejanggalan atau memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak benar. Dituduh mereka buzzer. Bang Dea yang tadi yang larang 30 Agustus untuk turun, Bang Irwandi, pokoknya sekarang setiap mereka yang mengajak untuk dalam tanda kutip damai atau tenang dulu, dituduhnya buzzer. Karena apa coba? Kok orang kepengen damai, kok orang kepengen tenang, dituduhnya buzzer. Jadi mungkin aku rumuskan mungkin begini. Jadi tidak lama setelah tragedi si Afan dilindas polisi itu, gak lama Jerome Pauline tuh posting, saya nggak tahu jamnya tuh berapa, intinya bertepatan dekat-dekatan lah waktunya dengan tragedi itu. Di hari yang sama Jerome Pauline tuh posting, dia mengabarkan bahwa tim manajemennya dihubungi oleh nomor sekian. Dia pun spill tuh nomor yang ngubungin manajemen Jerome Pauline untuk apa? Mau menerima tawaran proposal bikin konten tentang damai, tanda kutip ya, akan dibayar sekian. Cuma terus diberitahukan akan dikasih template-nya begini. Jadi nanti akan ada template-nya, kata-katanya begini-gini. Tapi itu kan belum. Karena si Jerome tidak setuju, akhirnya dia nggak tahu lah template-nya seperti apa. Intinya dia hanya nge-spill ada pesan masuk begini dari nomor begini. Begitu. Dan dibayar sekian, begitu loh. Itu rame tuh. Saya pun juga kesel, wah gitu. Seolah-olah kita mau dibungkam. Dan itu kejadiannya itu belum lama dari tragedinya Afan. Amarah kita lagi meluap-luap, saya pun lagi meluap-luap saat itu. Dan kesel ngeliat postingan begitu. Saya pun ikut nge-share postingannya Jerome. Jadi intinya kita tandain nih siapa aja yang ngajak damai dalam tanda kutip ya. Awalnya begitu. Tapi melihat begini eskalasi terus naik, ya tentu kita sekarang maunya damai. Karena dalam benak saya saat melihat postingan Jerome ada tawaran untuk itu, tawaran dan dibayar untuk bikin seruan yang template gitu, yang intinya menenang damai. Itu kan seolah-olah dalam benak saya saat itu intinya lo dibungkam. Ada kejadian begini nih, ada polisi sadis dengan melindas begitu, seolah-olah kita tuh disuruh bungkam. Terus terang itu saya marah dan setuju, saya pun ikut nge-share. Tapi melihat eskalasi terus bertambah, ya saya nggak mau terjadi kerusuhan terus, dan korban udah banyak yang meninggal gitu loh. Dan itu dari masyarakat juga. Nah, gara-gara itu akhirnya setiap yang bilang damai, termasuk aktivis-aktivis tadi yang padahal mereka adalah aktivis lapangan, dibilang udah cair, buzzer loh. Padahal selama ini adalah mereka yang berdiri paling depan menyerukan anti pemerintahan, anti dalam tanda kutip mengkritisi pemerintahan gitu loh. Tapi mereka dituduh buzzer. Saya tidak menyalahkan Jerome Pauline ya, karena bisa dibilang Jerome Pauline tuh kemakan umpan dalam tanda kutip gitu ya kali ya Pak. Saya pun juga begitu. Nggak dipungkiri hal-hal seperti itu pasti ada. Saya nggak bilang Jerome Pauline tuh bohong. Pasti tawaran itu memang ada. Tapi masalahnya di-spill di saat masyarakat marah. Yeah. Akhirnya terbakar. Akhirnya apa? Setiap yang ngajak damai, setiap yang ngajak tenang, akhirnya dituduh buzzer. Udah cair ya, 150 juta cair. Mungkin kita juga dibilang begitu nanti nih. Ya, dan akhirnya begitu. Gitu. Jadi ini kayak yang tadinya maksudnya, nih ada yang mau nunjukkan bukti, ada yang mau bungkam kita. Tapi ternyata bukti itu malah berbalik ke kita yang justru kepengennya aman tentram, dituduhnya buzzer. Gitu loh. Kita nggak ada hubungannya dengan cair. Kalau deterjen ya, deterjen cair kita ada. Kita jualan. Kita jualan. Kalau deterjen cair mau, ayo silahkan sini. Nggak sampai 150 juta kok. Ya, 15.000 liter. Cair. Tapi Pak, ini jadi saya melihatnya justru gini, ketika kita yang menyuruhkan untuk damai, tentram, dan menahan diri dulu, jangan turun demo dan aksi dulu, apapun bentuknya, entah ngerusak fasilitas umum, entah ngejarah rumah orang, toko orang, terus kita suruh tahan diri, jangan ke sana, kita dituduh buzzer. Justru mereka yang menuduh kita buzzer adalah buzzer gitu. Dia memanfaatkan postingannya Jerome bahwa mereka yang minta damai cair nih gitu lah.
Jadi sekarang pokoknya nanti nih kalau ada komen-komen yang bilang alah buzzer loh, yang komen itu sebenarnya yang buzzer. Kenapa? Lo nggak mau aman, lo maunya rusuh terus. Enggak, atau memang bukan buzzer, memang orangnya beradab aja. Kalau kadang-kadang kan kalau di media sosial gampang aja kan, tinggal mau komen apa ya terserah. Terus juga nih, nanti pejabat-pejabat tokoh-tokoh perubahan ya, saya yakin kan mereka nih tokoh-tokoh perubahan tahu kan tokoh-tokoh perubahan itu siapa aja. Gak mungkin mereka bilang ayo serang terus, ayo turun terus, enggak. Pasti mereka akan bilang tahan diri ya, jangan merusak fasilitas. Terus kalian mau bilang ketika mereka berkata begitu nanti, terus kalian bilang cair gitu ke mereka. Padahal mereka adalah oposisi. Terus kalian bilang cair, kan gak masuk akal. Jadi ini emang masyarakat tuh mau dipecah belah gitu loh, Mbak. Jadi yang satu bilang begini, nah ini beda gitu. Sebelumnya kan ada demo yang lebih besar, 212. Kalau teman-teman ingat ya, dulu dari Monas pusatnya bisa sampai Senen, Kuitang. Ya itunya. Ya kan? Aman. Barisannya kan? Tapi aman, alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka satu komando. Betul. Jadi, nah itu juga yang dikritisi oleh si Bang Irwandi, bahwa demo saat ini tuh nggak jelas. Betul. Siapa yang instruksi. Betul. Biasanya kan ada aliansi ini, gitu. Ini nggak ada, gitu loh. Kalau 212 itu jelas siapa komandonya, kita gak usah sebut ya, antar kita siapa, semua tunduk gitu. Dan saat itu ya jadi pasti ada juga yang memecah belah, tapi karena tahu satu komando di bawah komando itu gitu kan, selesai, nggak ada tuh rusuh. Masyarakat aksi sebanyak itu ternyata bisa aman. Terus terang saya terus terang nggak ikut dalam ini 212 terus terang. Tapi kita tetap mendukung, maksudnya melihat gitu, kita melihat melalui TV gitu, tapi secara langsung kita nggak. Cuman disitulah contohnya bahwa demo yang bukan demo ya, aksi massa lah itulah, jangan dibilang demo, aksi massa yang sebegitu masif, yang benar-benar memang tujuannya sama ya seperti itu. Gak ada pengrusakan, gitu. Gak ada bakar-bakaran, sampah pun pulang bersih. Ya ingat kan teman-teman dulu tuh, Mbak, contohnya di Kuitang itu ya, kembang api secara terus menerus gitu loh, ke dalam terus menerus gitu. Iya. Itu dari mana? Itu mana? Pakai jaket Gojek. Iya. Dari mana? Iya, makanya para mitra pengemudi ini ya memang mereka kecewa pasti ya, saya ngerti itu, mereka bersedih dengan ini, tapi sepertinya kalau mereka dengan merogoh kantong untuk buat beli petasan mereka beli iya betul gitu loh. Itu aneh, itu sudah ditulis. Aneh gitu, setelah bertubi-tubi nggak ini gitu loh, nggak henti katanya, duitnya dari mana. Dan yang kesian adalah warga sekitar. Saya tadi tuh kebayang ntar ada orang hamil. Betul. Ya Allah, malam-malam udah benar-benar melenceng banget ini. Udah tidak tujuannya tuh udah agendanya sudah beda lah. Ya. Jadi pokoknya kalau kita rangkum ya, pembahasan dari kita hari ini adalah para aktivis lapangan sudah melarang kita untuk turun ke jalan. Jadi tenang dan diam di rumah karena ini ada agenda terselubung, dan sepertinya akun-akun yang tadi di-spill di akun yang Bang Irwandi itu, dia yang pertama kali ngompor-ngomporin masyarakat untuk turun ke jalan, dan memang sengaja tujuannya untuk bikin chaos, dan ujung-ujungnya dianggapnya Prabowo tidak kompeten dan ada niatan ke arah turunkan Prabowo, yang akhirnya geng Solo kembali berkuasa. Kurang lebih seperti itu. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi buat teman-teman, sampaikan ke teman-teman, keluarga, saudara, adik-adik yang memang masih semangat untuk mengkritisi pemerintahan, tahan diri dulu ya. Bukannya kita berhenti dan nurut sama pemerintah, enggak. Itu akan tetap kita suarakan ya. Ketika kita kritisi, ketika memang ada kebijakan pemerintah yang nggak benar, akan tetap kita kritisi. Tapi eskalasi ini terus naik, kita padamkan dulu gitu. Api lagi membara, kita padamkan dulu, kita tenang dulu. Itu instruksi dari mereka. Oke, jadi kita tunggu gimana perkembangannya, dan sekian. Assalamualaikum. Sampai jumpa di episode ketiga. Ya. Dah.